Nah, jadi saudara, kita benar-benar dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Kita merdeka, nggak ada yang mengikat kita. Itu sebabnya saudara dan saya yang merdeka, yang tadinya terbelenggu. Jadi saya ini orang yang istimewa karena lahir, karena saya lahir di bulan istimewa. Menurut ukuran Tuhan loh ya. Semua bulan-bulan istimewa bagi kita semua. Ya, jadi jangan berpikir, duh lah saya lahir Februari, masa saya enggak istimewa. Semua istimewa, amin. Tapi di bulan ini saya bersyukur karena kita berada di bulan yang istimewa dari Tuhan. Nah, mari kita lihat dari Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 36. Ayat yang ke-31. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Lanjut 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Merdeka. Ya, ini kata Yesus, ya, kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jadi orang yang saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, saudara dan saya perlu ya tetap dalam firman Tuhan. Itu sebabnya di gereja ini, terutama saya secara pribadi, saya bergerak menurut janji firman Tuhan, menurut kebenaran. Ya, nah, saudara, waktu saya lahir baru, saya dapat rema di Markus, enggak usah dibuka, di Markus pasal yang ke-16 ayat 15. Pasal terakhir di mana di situ dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu sama dengan Matius pasal 28 ayat 19-20 ya. Kami berdua disuruh pergi untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Nah, itu sebabnya kami berdua terlalu percaya bahwa kami ini diutus untuk menjadikan ya semua yang masuk dengan di tempat ini menjadi murid Tuhan. Amin. Nah, lalu saudara yang kekasih, di dalam Pak Pendeta Niko menjelaskan juga kepada kita semua bahwa kita ini adalah murid-murid yang memuridkan. Jadi betapa luar biasanya, saudara, ndak usah gini. Lah aku ndak bisa, aku bingung mau nginjil aja bingung. Saudara nggak usah bingung-bingung. Saudara sebut saja nama orang temanmu dalam doa, itu Tuhan pasti lakukan. Dia tunggu kita untuk mendoakan orang itu. Meskipun mungkin ada yang bertahun-tahun belum dijawab doa, enggak apa-apa, tapi kita sebut aja. Ya, sebut nama dia di hadapan Tuhan. Tuhan yang akan melakukannya. Nah, jadi saudara yang kekasih, kalau kita tetap dalam firman, ya, kita adalah murid. Nah, kalau kita mendengar firman hari ini, kita simpan di hati kita dan kita renungkannya, lalu kita bertindak sesuai yang diperintahkan. Nah, yang saya lakukan begini, saudara. Kalau saya, karena saya kan tidak bisa bahasa Kantonis. Nah, saya cuma berdoa kalau ketemu dengan orang-orang di jalanan, Tuhan, Engkau tahu saya tidak bisa bahasa Kantonis. Saya minta kepadamu Tuhan supaya Tuhan mempertemukan mereka ini dengan orang yang sebahasa dengan mereka. Baik itu Filipin maupun orang Nepal maupun orang yang pokoknya yang saya temukan. Saudara, saya kadang-kadang kemarin saya itu salah, saudara.
Saya nyapa anak Filipin dengan bahasa Indonesia. Terus saya bilang, no, I am Filipino. Oh, sorry, Jesus love you. Ya saya ngomong gitu aja. Oh, sorry, Jesus love you. Oh, ya katanya. Nah, saudara yang kekasih, itu aja. Ya, yang penting dia tahu Yesus cinta sama dia. Saya tidak tahu dia agama apa, pokoknya saya sampaikan Yesus love you. Masa saudara nggak bisa begitu? Coba bilang, Yesus love you. Yang keras dong, jangan diam. Nah gitu, itu aja sudah nginjil kok. Itu kita sudah menjadi hamba Tuhan. Nah lalu kemudian selanjutnya ayat yang saya lompat aja ya. Ayat yang ke-36. Jadi, ayo baca sama-sama. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Siapa di sini yang merdeka? Lagi, siapa di sini yang merdeka? Pasti bisa berkata Jesus love you. Hanya orang yang terikat mulutnya yang tidak bisa ngomong Jesus love you. Ya Pak ya? Nah ini penginjilan saudara. Ya, penginjilan supaya mereka mendengar nama Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita kalau ada di dalam firman Tuhan, yang ayat 31 tadi, 32 coba. Ya, ada sambungannya ke sini. 32 berkata apa? Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi saudara sudah mendengar kebenaran hari ini. Kebenarannya apa? Kebenarannya apa? Baru saya ngomong. Kebenarannya apa? Yesus love you. Loh, kan kebenaran itu adalah Yesus. Amin. Nah jadi saudara, kita benar-benar dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Kita merdeka, nggak ada yang mengikat kita. Itu sebabnya saudara dan saya yang merdeka, yang tadinya terbelenggu, dibelenggu dosa kebencian, dibelenggu dosa kekecewaan, dibelenggu dosa sakit hati, dibelenggu dosa suka hutang. Lo utang tapi bayar enggak berdosa. Tapi hutang, saudara, kebanyakan orang yang hutang itu begini. Waktu belum dapat, wah, setiap hari pagi siang sore, gimana kabar Mbak? Ini wah ngomong yang manis-manis. Waduh, dekat terus. Tapi begitu sudah dapat, lebih galak dia daripada kita. Iya Pak ya? Makanya jangan sembarang pinjemin uang orang. Ya. Nah, saudara yang kekasih, ya, ada orang yang sukanya tuh utang, sudah bayar, lunas, utang lagi. Bayar, utang lagi. Ya ampun, saya tuh kadang saya ketemu dengan orang ini. Saya bilang, "Kamu kok hobi utang sih?" Ketawa dia. "Iya, Mami, saya suka tuh utang-utang itu." Terus, "Ya aku bayar," katanya. Tapi rasanya gatal tanganku kalau tidak utang lagi. Ya ampun, haleluya. Saudara yang kekasih, kita harus merdeka karena kebenaran, yaitu Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita dari semua belenggu dosa. Belenggu dosa apapun juga, dosa suka berhutang, dosa suka berbohong, suka bergosip ria, suka ya pokoknya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu, kita sudah merdeka. Amin. Kita sudah merdeka. Amin. Ya. Kita juga dibelenggu dengan tamak. Sudah dapat ini masih mau lagi, masih mau. Nah, lama-lama coba lihat itu konglomerat semua. Loh, kan jadi kok dari konglomerat jadi konglomerat kan? Akhirnya ketangkap, akhirnya ini harus masuk penjara, di dalam penjara tidur di apa itu? Di ubin. Saya
hari-hari ini tuh senang lihat video-video klip yang di Facebook itu, saudara. Jadi saya kadang-kadang melihat ada dua mamah dengan anak, wah pergi cari kayu untuk ambil pisang untuk dia jual. Nah setelah dia pulang, saya tuh lihat, ya ampun, walaupun ya mereka kerja, tapi kasihan banget ya tidur di atas bambu yang bukan dianyam. Lah bagaimana badannya kayak apa itu ya, kerasnya bambu apa semua di situ. Nah, iya sudah biasa, iya tahu. Saya juga dulu di kampung tidur di papan ya, dikasih itikar yang dianyam itu sampai saya bisa juga anyam sendiri. Wah bangga banget kalau sudah bisa kayak begitu, itu enggak masalah saudara. Itu bukan orang yang berdosa. Tetapi saudara, yang saya mau ngomong, saya tuh membayangkan orang-orang yang konglomerat itu masuk di dalam penjara. Ada juga sih kata orang, ada juga sih yang tidak tidur di situ, dibuatkan spesial karena dia punya ini, yaitu urusan mereka. Tapi bagi mereka yang konglomerat, jadi konglomerat itu kayak apa saudara? Ya, jadi orang-orang ini terikat dengan apa? Tamaknya, ya tamaknya kepada uang. Padahal saudara yang kekasih, saya pernah dengar khotbah, datang ke dunia juga nggak punya apa-apa. Ada nyanyiannya kan? Nah, pulang juga nggak bawa apa-apa kok. Iya kan? Nah, saudara yang kekasih, kita perlu sungguh-sungguh di bulan ini, di hari ini, sungguh-sungguh merdeka. Nah, apa yang dihasilkan oleh kemerdekaan daripada Tuhan tadi di dalam kita tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang akan kita alami, kita lakukan tinggal dalam firman Tuhan, salah satu di antaranya adalah 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17. Yuk baca sama-sama. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Merdeka. Amin. Jadi kalau ada roh Allah di dalam hati kita, ya, dan di situ juga dikatakan 1 Korintus pasal 3 16, 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Yuk baca sama-sama. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Kita sambung ke 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, kudus yang kamu peroleh. Ayo lanjut, masih ada itu. Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, saya minta saudara baca ini yang kamu tunjuk sebelahmu, jadi berpasangan. Yang tunjuk kamu, kamu tunjuk dia. Ya, jadi sama-sama karena waktunya. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu adalah rumah Roh Kudus di dalam kamu. Dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi tubuhmu semua dan tubuhku bukan milik kita sendiri lagi loh ya. Miliknya Yesus Kristus. Kita ini miliknya siapa? Yesus. Jadi bukan milik dosa. Amin. Dulunya kita ini rumah dosa, hamba dosa. Nah, tapi setelah ditebus oleh darah Yesus, kita menjadi miliknya Tuhan Yesus. Itu kan dikatakan kamu
bukan milik kamu sendiri. Kita ini miliknya Tuhan Yesus. Jadi saudara, sebenarnya kalau kita mau sungguh-sungguh taat, kita tidak akan tega berbuat dosa lagi. Meskipun daging kita kadang-kadang masih narik kita. Nah, lalu kemudian lebih lanjut Galatia pasal yang ke-5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Lalu sambung 1 Petrus 2 ayat 16. 1 Petrus 2 ayat 16. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti merdeka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, supaya kita ini bisa terhindar dari ketidaksadaran. Kan kadang-kadang nggak sadar toh, untuk berbuat dosa tuh tidak sadar kadang-kadang. Iya. Nah, saudara yang kekasih, saudara harus percaya bahwa saudara dan saya ini adalah hamba Allah. Bukan soal jabatan loh ya, tapi kita ini, saudara dan saya ini sebenarnya menjadi hamba Allah, bukan hamba dosa. Sehingga pada waktu ada bisikan, ada orang yang mau mengajak kita untuk berbuat dosa, kita tahu, aku ini hamba Allah. Ingatkan dirimu, hei Nelly, kamu itu hamba Allah, jangan ikut-ikutan bergosip. Loh, bilang gitu, ya. Saya kadang-kadang kalau ditelepon dari Indonesia, Ci apa kabar? Saya tahu ini orang suka ngajak saya bergosip. Mau ngomong-ngomong, kalau gosip no way. Kenapa begitu? Saya kan hamba Allah. Loh, saya juga hamba, ya jangan bergosip. Kalau kamu mau menceritakan kebesaran Allah ini dan itu boleh. Begitu dia ya udah kita ngomong-ngomong yang ini. Tapi begitu dia menggok sedikit, tak matiin loh kalau ndak berhenti. Loh, kalau kita ndak seperti itu pada diri kita lama-lama keseret, saudara. Nah, betapa ngenasnya orang, bahasa saya loh ya, jangan ini. Betapa ngenasnya Tuhan sudah membayar kita dengan mati di atas kayu salib, berteriak, ya sudah selesai. Lalu kok kita memulai lagi? Ya kan? Yesus sudah menyelesaikan semua dosa-dosa kita, hamba-hamba dosa, apa semuanya. Tapi lah, dia sudah selesaikan. Loh, kok kita memulai lagi dosa? Saudara tahu? Ya, jadi kita ini harus tegas pada diri kita sendiri, harus tegas pada daging kita. Nah, saudara, di dalam firman Tuhan berkata bahwa saudara jangan hidup menurut daging, melainkan marilah kita hidup menurut roh, menurut Roh Kudus. Roma pasal 3 dulu. Roma pasal 8 ayat 13. Roma pasal, ya. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika aku ngomong mati kok ketawa semua. Habis kalau ndak gitu dagingnya hidup lagi. Jadi harus dimatein. Iya, mate. Bilang pada dirimu, daging mati kau. Bukan mati seperti yang saudara mayat itu, bukan. Tapi perbuatan daging kita. Iya, di situ dikatakan jika kita hidup menurut daging, yaitu apa, saudara? Perbuatan sakit hati lagi, ngutang-ngutang lagi. Nah, itu hidup oleh daging itu.
Iya toh, ngerasani orang lagi, kecewa lagi. Nah itu saudara, hidup benci lagi, hidup sakit hati lagi, hidup utang lagi. Itu dagingmu belum mate, itu perlu dimatekan. Ini bahasa Indonesia dari mana gitu ya. Nah di sini saudara, bukan dengan kekuatan kita sendiri, dikatakan di situ oleh Roh Kudus kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Kamu akan hidup, saudara dan saya. Kalau kita minta, saya dulu pernah saudara, karena saya tahu persis saya ini orang rusak, saya ini orang mursal, saya ini perbuatan, wadah pokoknya semua kejahatan ada pada saya. Saya dapat rema dalam Galatia berkata, matikanlah dalam dirimu perbuatan-perbuatan. Saya masuk doa puasa karena saya tahu saya tidak mampu. Ya, saya kan pernah cerita mulut saya ini rusak. Ya, wadah, apalagi dengan papi sudah rusak. Dia ngomong satu kata, saya 100 kata. Ya, jadi ini perlu dimatikan melalui doa dan puasa. Saya puasa Esther, saya puasa Daniel, saya puasa. Pokoknya saya minta Tuhan, kuduskan mulutku, kuduskan hatiku. Aku tidak mau lagi berbuat dosa. Aku mau dimatikan, ya saya puasa. Ya, karena dengan puasa tidak mampu nih daging lagi mau ngomong ini dan itu. Jadi saudara, untuk mematikan kedagingan kita perlu masuk di dalam doa dan puasa. Halo? Ya, saya ungkit dosa ini, saya kasih jalan keluar. Jalan keluarnya ya doa puasa. Nah doa puasa itu saudara boleh gini. Saudara puasa tidak makan makanan yang sedap-sedap yang saudara suka. Jadi makanlah makanan yang kamu tidak suka. Nah dengan itu kan saudara makan, tetap makan kok, ya itu namanya puasa. Nah ada puasa juga. Saya punya kenalan. Saya tanya dia, kalian kan masuk dalam doa puasa 21 hari. Kok kamu makan? Terus dia bilang, enggak kok. Ci, saya puasanya bukan puasa makan. Saya puasa games. Ternyata dia penyuka itu. Games itu. Oh, jadi gitu ya. Iya, saya matikan itu di dalam diri saya. Jadi puasa itu bukan cuma soal makan minum. Tapi puasa itu soal biasanya maki-maki orang mulutnya harus ditutup dengan firman Tuhan, harus dibungkam. Loh bukan tidak boleh ngomong loh, tapi maksudnya ngomongan yang sia-sia itu loh. Puasa dari situ. Iya. Jadi kita cuma cuma berkata-kata yang menurut firman Tuhan. Semua kata-kata yang sia kita matikan, kita puasa. Amin. Nah, saudara yang kekasih, lalu kita lihat di Roma 8. Kita masuk Galatia 5 ayat 24. Terus? Baiklah hidup. Baiklah. Baiklah. Amin. Ini yang berkenan. Ini orang yang merdeka. Merdeka. Itu saudara. Ya, jadi Roh Kudus ngomong apa? Di Menara Doa Jumat yang lalu biasanya saya tugasin orang. Waktu pagi saya doa, ndak kamu yang akan doa untuk ibadah. Ibadah Sabtu Minggu kamu yang akan berdoa. Oh ya baik Roh Kudus, iya saya mau. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di setiap Jumat itu kita tuh didoakan di Menara Doa. Jadi saudara yang belum ikut Menara Doa, usahakan ikut. Ya, walaupun baru cuma separuh karena tugas di rumah, ya enggak apa-apa, masuk aja. Ya, saudara akan mendapatkan imbas daripada Menara Doa kita. Karena saudara,
kita akan diberi kekuatan yang baru, roh yang baru di dalam kehidupan kita. Dan ayat yang terakhir adalah Galatia 5:22-23. Pasti sudah hafal. Dalam nama Yesus. 1, 2, 3. Tetapi buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, buah roh diawali dengan kasih. Karena dengan kasih memampukan kita mengampuni orang. Ditutup oleh waktu kita melakukan kasih, bertindak dalam kasih yang keluar dari hati kita, bukan cuma di bibir, maka menghasilkan penguasaan diri. Ini yang harus kita miliki sebagai orang yang percaya. Mari kita bangkit berdiri.